Halo, saya Ferdian Permana, saya seorang psikolog. Kali ini saya akan membahas satu masalah yang sering ditanyakan oleh para parents. Kalau orang tua belum siap punya anak dan merawat anak, apakah sebaiknya tidak punya anak dulu? Ini sebetulnya adalah jawaban dari seorang ibu di kolom komentar TikTok, di TikTok saya. Kalau orang tua itu nggak punya waktu misalkan karena bekerja untuk merawat anak, solusinya gimana? Katanya kayak gitu. Tanya ke saya, yang jawab seorang ibu. Kalau belum siap punya anak ya jangan, katanya begitu. Ya kan ini rame gitu. Sebetulnya jawaban dari ibu ini antara betul dan tidak gitu. Karena begini, kita nggak bisa kayak menggeneralisasikan. Apalagi kita sebagai psikolog, kita nggak boleh buat ngejudge. Kita nggak boleh buat menghakimi sendiri gitu. Setiap orang pasti punya alasannya masing-masing. Kenapa kok meskipun bekerja tapi punya anak gitu loh. Pasti punya alasannya masing-masing. Dan mungkin juga punya solusinya masing-masing pada akhirnya kan. Pada akhirnya juga mereka bisa nyelesain masalahnya sendiri gitu. Nah, kalau masalah bekerja terus punya anak itu boleh apa enggak? Ya boleh, terserah gitu loh. Asalkan dari si orang tua juga sudah menerima konsekuensinya. Karena kalau misalkan orang tua benar-benar bekerja full day gitu ya, dari jam 9 atau jam 8 sampai jam 5 sore, artinya kedekatan kita dengan si anak itu akan berkurang. Apalagi ketika umur-umur krusial, golden age gitu, di umur 3 tahun, di umur 0 sampai 3 tahun, di mana itu masa krusial untuk kelekatan anak dengan orang tua, kita pasti jadi jauh tidak optimal dibandingkan orang tua yang mungkin satunya itu nggak bekerja dan fokus untuk merawat anak. Pasti akan beda, gitu loh. Pasti akan ada perbedaan. Lebih bagus yang mana? Ya jelas lebih ideal yang merawat anak 100%. Tapi kita kan nggak boleh dong menghakimi, oh makanya jangan punya anak, itu kan nggak bisa dong, itu bukan solusi gitu. Tapi untuk orang tua yang punya anak, karena mungkin alasan tertentu, ya meskipun bekerja gitu ya, entah itu karena tekanan sosial, entah itu karena tekanan dari orang tuanya masing-masing, entah itu karena memang pengen punya anak, tapi memang waktunya itu harus bekerja, ya nggak apa-apa, terserah gitu loh. Tapi ada konsekuensinya yang memang harus diterima. Dan kebanyakan orang tua yang memang bekerja dan punya anak, ya mungkin sudah menerima konsekuensinya, di mana anak ini nanti mungkin akan agak sedikit tidak optimal dalam perkembangannya gitu loh. Dan itu nggak apa-apa, karena nanti bisa kita tutupi kekurangan itu. Toh banyak juga yang berkembang optimal meskipun orang tuanya dua-duanya bekerja. Ada, cuman memang jarang. Dimana anak-anak ini memang sebetulnya butuh banget untuk diperhatikan oleh orang tuanya 100% sebetulnya. Tapi bukan berarti kalau kita bekerja kemudian kita punya anak itu salah gitu kan, enggak gitu loh ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir bagi orang tua yang punya anak, orang tua yang bekerja dan punya anak, nggak perlu khawatir lah mengenai kata-kata orang-orang yang mungkin menghakimi gitu ya. Makanya jangan punya anak begini, fokus dong untuk kerja, tinggalin kerjaannya untuk fokus ngurus anak. Enggak, jangan dengarkan kata-kata mereka, fokuslah pada dirimu sendiri dan ke anakmu. Kalau memang itu keputusan yang terbaik untuk kalian bekerja, karena memang harus menghasilkan gitu dua-duanya, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ketika kalian sedang bersama si anak, ketika sudah pulang, ketika sebelum kerja bersama si anak, jadikan itu quality time. Jadikan itu waktu yang berkualitas untuk si anak, sehingga anak ini lebih dekat dengan kalian daripada dengan orang lain. Gitu. Ya. Kalau itu yang terbaik, lakukanlah, ada konsekuensi, kita tanggung jawab. Mungkin kita bisa perbaiki untuk kedepannya nanti. Untuk kita misalkan anak ini bermasalah kedepannya pun kita tetap punya bantuan kayak psikolog atau psikiater atau dokter anak untuk membantu kita. Jadi nggak perlu khawatir ya untuk para orang tua yang bekerja dan punya anak. Nggak usah pedulikan kata-kata orang di luar sana, yang penting kalian yang tahu mana yang terbaik untuk keluarga kalian sendiri. Oke,
Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, kita diskusi yang sehat di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe yang di YouTube, jangan lupa untuk follow untuk orang yang di TikTok. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Semoga bisa membantu banyak orang. Terima kasih.